bahwa taksimul hawa nafsu itu ada mahmud yang terpuji dan ada madmum yang tercela. Jadi ada yang terpuji dan ada yang tercela. Mana hawa nafsu yang terpuji? Yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hawa yang terpuji. Lalu mana yang tercela? Pada umumnya hawa nafsu itu adalah tercela. Maksudnya adalah tidak tunduk kepada syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penting bagi kita untuk memiliki hawa nafsu yang terpuji. Wa huwa makana taba'an lima ja'a bihi Rasul, yaitu yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tercela, yang menyelisih ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya hawa nafsu yang terpuji ini disebutkan hawa nafsu yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Sementara di dalam kajian-kajian yang lain kita sering menjumpai bahwa para ulama membagi hawa nafsu itu menjadi 3. Masih ingat? Yang pertama ada namanya mutmainnah, yang kedua ada yang namanya lupa apa? Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran hawa nafsu itu terbagi menjadi 3. Jadi ada nafsu ammarah, yang kedua ada nafsu lawwamah, yang ketiga ada nafsu mutmainnah. Jadi ada nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kira-kira nafsu kita termasuk yang mana? Ammarah, lawwamah, atau mutmainnah? Yang puncak, yang tertinggi, yang terbaik itu adalah yang mutmainnah. Ini yang terbaik. Kalau ammarah itu nafsu suka marah-marah, memerintahkan perkara yang buruk, kagol, mutungan, kecewa, muring-muring. Lah ini nafsu ammarah. Maka dalam Al-Quran disebutkan innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu ammarah itu akan senantiasa memerintahkan kepada perkara yang buruk. Jadi memerintahkan kepada perkara yang buruk. La ammaratum bisu. Jadi kalau yang buruk-buruk itu mak jenggirat. Tapi kalau yang baik-baik itu arasan. Aras-arasan, memeng. Bapak Ibu nonton bola jam 3 malam, mak jenggirat, langsung bangun, nggak usah pakai alarm. Tapi kalau bangun malam tahajud sudah bikin alarm, jam 3 lewat 5, 3 lewat 10, 3 lewat 15, 3 lewat 20, 3 lewat 25, dibikin ganda sampai berapa itu gandanya? 5. Jam 3 bunyi tit atau yang lain lah, bunyinya apa saya tidak ngerti. Maka kemudian alarmnya cuma dilihat, oh masih jam 3, matikan lagi. Tidur sebentar, bunyi lagi, matikan lagi. Lewat 10 bunyi lagi, karena tadi di double banyak. Double itu 2 ya, kalau double banyak berarti. Sampai 3 lewat 20 alarmnya mati, orangnya ikut mati lagi. Tidur. Kenapa? Nafsunya nafsu ammarah, memerintahkan tidur saja, lebih enak, lebih nyaman. Kemudian dibangunkan sama orang lain, katanya mau tahajud, dibangunin, marah-marah. Lagi enak-enaknya tidur, malah ganggu. Nggak tahu orang capek apa. Nah ini nafsu ammarah. Maka disifati la ammaratum bisu, akan memerintahkan kepada perkara yang buruk. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan nafsu lawwamah. Orang Jawa bilangnya aluamah. Aluamah itu apa? Ya? Saya tidak tahu. Kalau teks Arabnya itu kan lawwamah. Jadi disebut dalam surah Al-Qiyamah itu nafsil lawwamah.
Lawamah itu adalah nafsu yang senantiasa suka mencela. Itu nafsu lawamah, mudah menyesal. Nafsu yang labil. Kalau yang ammarah tadi condongnya kepada yang buruk, kalau lawamah ini labil. Sekali waktu buruk, sekali waktu baik. Ini lawamah. Bapak Ibu, kadang-kadang apik, kadang-kadang elek. Jadi suka menyesal. Bapak Ibu punya semangat, saya ingin jamaah, berjamaah, semangat. Tapi suatu saat kemudian ngelokro lagi, maksiat. Setelah maksiat, astagfirullah, 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 nyesel saya. Saya kok sudah berbuat dosa, saya kok maksiat lagi. Nah. Kemudian meninggalkan sholat, astagfirullah, saya tinggalin sholat lagi, astagfirullah, astagfirullah, saya tobat ya Allah. Nah. Kemudian rajin lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi. Setelah itu maksiat lagi, nah, berbuat buruk lagi, tinggalkan Quran lagi, tinggalkan ibadah lagi, menyesal lagi, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini nafsu lawamah, labil. Bapak Ibu, ini masih lebih baik dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama itu buat maksiat tidak ngerasa dosa, nafsu ammarah. Ninggalin sholat biasa saja, biasanya ya ora sholat. Jadi ini nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini ndak sholat ya biasa saja, ngerasani wong wis gaweane. Jadi Bapak Ibu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, minum minuman keras ya biasa saja. Kalau perlu malah golek meneh. Tapi kalau lawamah ini begitu masa down begitu, sempat minum. Setelah minum, astagfirullah, kok saya salah lagi. Nah, saya khilaf lagi, tobat, sudah perbaiki lagi, balik lagi, perbaiki lagi, balik lagi. Ini lawamah. Jadi gimana Pak? Oh gitu. Jadi kalau malaikat tidak ada capeknya Pak. Nah, bagian yang ketiga yang terbaik adalah nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang paling baik. Mutmainnah itu artinya tenang. Dia sudah stabil. Dia condong pada kebaikan. Ini nafsu yang sudah stabil. Jadi kalau tadi yang pertama itu buruk, yang kedua itu labil, yang ketiga ini stabil. Nah, kira-kira kita termasuk yang mana? Yang pertama buruk terus, saya yakin enggak, mau gelem nang masjid tuh. Kalau lawamah mungkin. Kalau mutmainnah cita-cita kita. Jadi kita punya harapan, punya cita-cita, punya nafsu mutmainnah. Karena kadang-kadang kita ini sabar, tahu-tahu pagi-pagi mau berangkat kerja marah-marah. Anaknya dimarahin, suaminya dimarahin. Setelah marah-marah nyesel. Waduh, mau bojoku tak seneni. Waduh, mau anakku ora salah apa-apa kok tak uring-uring. Lah ini lawamah. Kenapa Bu? Jadi enggak tahu kita termasuk yang mana. Saya kalau menduga-duga nampaknya lebih dekat ke lawamah. Bar nesu getun, aku mau ngopo muring-muring. Aku mau ngopo nesu. Ya Allah, kamangkano bojoku wis denake menang-menang kok tak seneni. Di jalan lagi tergesa-gesa. Tahu-tahu nubruk orang kitanya yang salah, muring-muring. Anda ini ngerem seenaknya. Padahal dirinya yang tergesa-gesa. Begitu jalan, astagfirullah, mau wong ra salah tak tabrak omah tak uring-uring. Pernah begitu? Oh pernah ya. Berarti lawamah ya. Jadi Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang terbaik adalah mutmainnah yang sudah stabil, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ada maksiat ora kegut. Ada orang minum minuman keras ora katut. Ada perempuan cantik ora tertarik. Ada yang goda wis pokoknya moh. Nah, ini luar biasa. Pokoknya jam sholat ono acara TV apik tetap sholat. Jam ngaji ada yang lainnya tinggalkan.
Ketika waktunya beribadah, dagangan lagi rame-ramenya, tinggalkan. Wah, ini mutmainnah. Angel yo. Jadi kok ternyata jawabannya angel yo. Itu nafsu mutmainnah. Sudah bisa tenang, bisa stabil, senantiasa sabiqum bil khairat biidznillah, terdepan di dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdepan di dalam kebaikan, menjalankan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di masjid sebelum kumandang adzan. Sudah bangun pagi, melaksanakan ibadah sholat subuh tidak telat. Kenapa Bapak? Ini mutmainnah. Ketika dimarahin sama orang, dia bisa mendengarkan dengan baik. Ketika ada masalah, dia tidak terburu-buru untuk kemudian marah-marah. Nah, ini tidak mudah untuk punya nafsu yang mutmainnah, karena dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan. Karena mutmainnah itu salah satunya maknanya adalah tenang. Maka kalau agar kita bisa menerima apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa oleh syariat, maka jadikan nafsu kita nafsu yang mutmainnah. Insya Allah kita akan bisa membawa diri kita untuk senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau lawamah itu jelas masih berat, naik turun naik turun. Tetapi memang meskipun nafsu itu mutmainnah, yang namanya iman itu naik dan turun. Tetapi turunnya orang yang mutmainnah itu berbeda dengan turunnya orang yang lawamah, apalagi yang ammarah. Wajibnya berhukum dengan syariat di dalam segala sesuatu. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah wajibnya untuk berhukum dengan syariat di dalam segala sesuatu. Kita pentingnya untuk memperhatikan perkara yang halal dan haram. Kita pentingnya untuk memperhatikan perkara yang thayyib, termasuk rezeki yang kita peroleh dari sesuatu yang benar-benar halal. Ini semua adalah bagian dari bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan iman kita itu antara lain adalah bagaimana perkara yang halal, perkara yang haram, rezeki yang kita peroleh, pekerjaan yang kita lakukan, termasuk segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita, itu hendaknya terbebas dari perkara-perkara larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan hal-hal tersebut sebagai wujud ketundukan kita kepada syariat. Kesimpulan yang berikutnya, annal imana yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa berkurang dan bertambah, dan inilah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi madhab ahlus sunnah wal jamaah, iman itu tidak ada yang naik terus, tidak ada yang turun terus, tapi naik turun. Bahkan orang yang tidak baik sekalipun, itu ada kalanya dia punya insting untuk melakukan kebaikan. Cuma memang lebih banyak turunnya daripada naiknya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak naiknya daripada turunnya. Kalau naik turun. Bapak Ibu, karena kalau naik itu dengan menjalankan ketaatan, kalau turun itu dengan menjalankan maksiat. Dan maksiat itu ada di sekitar kita, baik besar maupun kecil. Jangan anggap maksiat itu cuma molimo, karena banyak masyarakat menganggap maksiat itu hanya molimo. Meninggalkan sholat itu juga maksiat, ngerasani orang itu juga maksiat. Jadi selama ini banyak orang menganggap maksiat itu hanya molimo. Tahu molimo ya? Apa molimo? Madat, madon, minum, apa lagi? Main, terus maling. Itu saya tidak begitu paham. Intinya molimo. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi maksiat itu asyayasi, artinya adalah membangkang.
Setiap perbuatan kita yang membangkang pada aturan Allah, maka itu adalah maksiat. Jadi setiap perbuatan kita yang membangkang pada aturan Allah itu adalah maksiat, baik besar maupun kecil. Maka yang namanya maksiat itu ada maksiat besar, ada maksiat kecil. Ada maksiat mata, ada maksiat telinga, ada maksiat mulut, ada maksiat tangan, ada maksiat pikiran. Jadi kadang-kadang hati kita, pikiran kita memikirkan sesuatu yang buruk, udah maksiat. Maksiat hati, maksiat pikiran. Tangan kita menyentuh yang tidak hak, sudah maksiat. Ngeplak uang, maksiat meneh. Kaki kita melangkah kepada sesuatu yang tidak baik, sudah maksiat. Nendang uang, maksiat lagi. Mulut kita ngomongkan aib orang, maksiat lagi. Telinga kita nguping orang yang sedang membicarakan sesuatu yang privasi, maksiat lagi. Mata kita melihat aurat orang lain, maksiat lagi. Padahal di media sosial, di televisi itu tempatnya banyak orang buka aurat semua. Apalagi kalau sudah selfie, tidak ketulungan itu. Sehingga ternyata setiap hari kita bermaksiat. Maka jalan yang terbaik bagi kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti topik yang kita bahas kemarin, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiari semaksimal mungkin. Karena kita semua tidak ada yang maksum, maka yang terbaik adalah kita ikhtiar yang paling maksimal dan senantiasa banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini hadis yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada saya tambahi hadis satu lagi.